Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Adehani dengan NIM 2107112755. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi tentang adsorpsi dan penukar ion. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah adsorpsi dan penukar ion sebagai penilaian ujian akhir semester. Baik, jadi ada beberapa pembahasan, yaitu ada pengertian adsorpsi, mekanisme adsorpsi, jenis adsorban, isoterm adsorpsi, pertukaran ion, dan juga nantinya akan ada animasi adsorpsi. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian adsorpsi. Jadi, adsorpsi itu adalah proses penggumpalan substansi terlarut di dalam larutan oleh permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan menggumpal dalam suatu zat penyerap. Nah, pada adsorpsi itu terdapat adsorban dan juga adsorbat. Jadi, adsorban itu merupakan suatu penyerap yang dapat berupa senyawa karbon dan lain juga sebagainya. Adsorban adalah zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dalam suatu fase fluida. Nah, adsorban ini biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori, sehingga proses adsorpsi itu terjadi di pori-pori maupun di pori-pori di dalam partikel tersebut. Nah, adsorbat adalah media yang diserap atau zat yang menempel pada permukaan adsorban. Kemudian mekanisme adsorpsi bisa dilihat pada gambar yang tertera. Jadi mekanisme adsorpsi itu terjadi beberapa proses. Yang pertama itu terjadinya transfer molekul zat terlarut teradsorpsi menuju lapisan film yang mengelilingi adsorban. Nah, kemudian terjadi difusi zat terlarut yang teradsorpsi tersebut melalui lapisan film. Kemudian, difusi zat terlarut yang teradsorpsi melalui kapiler atau pori dalam adsorban tersebut, yaitu pore diffusion process. Kemudian, absorpsi zat terlarut yang teradsorpsi pada dinding pori atau permukaan adsorban. Kemudian kita masuk ke jenis adsorban. Jadi jenis adsorban itu ada banyak. Yang pertama itu adalah karbon aktif. Gambar dari karbon aktif dapat dilihat pada slide. Nah, jadi karbon aktif itu terbuat dari bahan organik yang diaktifkan secara kimia atau fisika. Karbon aktif ini memiliki struktur berpori dengan luas permukaan yang sangat besar. Nah, karbon aktif juga dapat menyerap senyawa organik, gas, dan juga logam berat. Karbon aktif juga dapat diaplikasikan dalam pemurnian air dan juga sebagai adsorban. Kemudian ada zeolit. Nah, zeolit merupakan aluminosilikat dengan struktur kerangka kristalin yang memiliki pori-pori berukuran molekul. Nah, zeolit ini bersifat hidrofilik atau lipofilik, tergantung pada jenisnya. Zeolit juga dapat sebagai penukar ion dalam penggunaan air, dan zeolit juga dapat menyerap gas seperti CO2 ataupun NH3. Kemudian ada silika gel. Silika gel dapat kita temukan pada saat kita membeli barang-barang yang gunanya itu sebagai pengawet. Nah, jadi silika gel ini terbuat dari silikon dioksida atau SiO2 dengan struktur amorf dan mikropori. Silika gel tidak berbau, tidak beracun, dan juga bersifat inert. Silika gel dapat digunakan sebagai pendukung katalis karena luas permukaannya yang besar. Nah, silika gel juga memiliki porositas yang besar, sehingga hal ini yang menyebabkan dia baik dalam menjadi adsorban. Silika gel juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyerap kadar air udara. Kemudian ada alumina aktif. Jadi alumina aktif ini terbuat dari aluminium oksida atau Al2O3, dan alumina aktif ini memiliki porositas yang tinggi. Alumina aktif ini juga bersifat hidrofilik dan termostabil, dan juga sebagai penyerap air dari gas atau cairan. Nah, alumina juga dapat digunakan sebagai penyerap fluoride dalam pemurnian air.
Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi isoterm adsorpsi. Jadi isoterm adsorpsi adalah kurva hubungan konsentrasi-konsentrasi dari bahan adsorpsi pada suatu temperatur yang tetap. Jadi ada dua tipe persamaan yang digunakan untuk isoterm adsorpsi, yaitu ada persamaan Freundlich dan juga persamaan Langmuir. Nah, ini merupakan persamaan Langmuir yang dapat kita lihat pada layar. Jadi isoterm Langmuir ini mengasumsikan bahwa adsorpsi terjadi pada permukaan yang homogen dan isoterm Langmuir ini hanya dapat menampung satu molekul adsorbat atau satu lapisan yang biasa disebut dengan monolayer, dan tidak adanya interaksi antar molekul-molekul adsorbat saat terjadinya adsorpsi. Kemudian kita masuk ke isoterm Freundlich. Jadi dapat dilihat persamaan isoterm Freundlich, yaitu log M sama dengan log K ditambah 1 per N log C. Jadi isoterm Freundlich ini paling umum digunakan karena dia itu mencirikan adsorpsi. Nah, isoterm Freundlich ini terjadi karena adanya interaksi secara fisik antara adsorbat dan juga permukaan adsorban. Isoterm Freundlich ini menunjukkan lapisan adsorbat yang terbentuk pada permukaan. Permukaannya itu adalah multilayer atau lapisannya lebih dari satu. Beda dengan si isoterm Langmuir tadi yang lapisannya itu mono, cuma satu. Baik, selanjutnya kita masuk ke penukar ion. Jadi resin penukar ion itu adalah senyawa hidrokarbon yang terpolimerisasi sampai tingkat tinggi yang mengandung ikatan-ikatan hubung silang serta gugusan yang mengandung ion-ion yang dapat ditukarkan. Jadi pertukaran ion dengan menggunakan resin sintetis memiliki beberapa keunggulan, yaitu kecepatan pertukaran yang lebih cepat dibandingkan dengan bahan alam seperti zeolit, tahan lama, dan juga tidak mudah rusak. Jadi ada beberapa jenis resin penukar ion, ada resin kation dan juga resin anion. Nah, resin kation adalah resin penukar ion positif yang pada umumnya dibuat dengan cara polimerisasi trienda dan dilanjutkan dengan proses sulfonasi membentuk suatu molekul yang saling menyilang. Sedangkan resin anion adalah resin yang digunakan yang pada umumnya bersifat basa kuat dan lemah dan dapat terjadi pertukaran ion karena terjadinya adsorpsi kovalen yang bersifat asam. Jadi ada juga syarat resin penukar ion, yaitu kapasitas total yang tinggi, kelarutan yang rendah, kestabilan kimia yang tinggi, dan kestabilan fisik yang juga tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penukar ion adalah yang pertama itu ada waktu kontak. Jadi semakin lama waktu kontak yang terjadi, maka semakin besar penurunan kesadahan. Untuk ukuran partikelnya, semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaan. Kemudian, pada kapasitas permukaan ionnya, pertukaran ion ini bersifat stoikiometri, yaitu ion dapat ditukar yang tidak terikat dengan matriks polimer. Baik, ini adalah merupakan mekanisme pertukaran ion. Jadi mekanisme pertukaran ion itu terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu pengadsorpsi ionnya. Jadi ion-ion dalam larutan mendekati permukaan resin, kemudian ditukar dengan ion yang sebelumnya terikat pada resin. Baru masuk ke tahap keseimbangan ion. Jadi pada keseimbangan ion ini kita melihat proses terjadi untuk mencapai keseimbangan, di mana konsentrasi ion dalam larutan dan resin sesuai dengan hukum aksi massa. Kemudian proses terakhir yaitu regenerasi resin. Jadi setelah resin jenuh atau semua tempat pertukaran udah terisi ion dari larutan, maka resin diregenerasi dengan larutan kimia. Baik, ini adalah animasi tentang adsorpsi. Studying adsorption, huh? Got a big test coming up? Staying up all night studying?
Let's see how we can make sure you get some shut-eye. At first, adsorption looks like it's just stuff sticking to other stuff. But if you take a closer look, you'll see that there's more to adsorption than that. Adsorption is the adhesion of particles on free surfaces. Adsorption happens when atoms, ions, or molecules attach to the surface of a substance without entering it. They hang out on the surface. An example would be chemicals in a liquid sticking to a solid surface. If we zoom in closely, closer, almost, there! You've probably seen an image like this in your textbook before. Ions, which are chemicals with a charge that are attracted to soil particles. It's a bit more complicated than just stuff sticking onto other stuff. The outer sphere and inner sphere complexes are attaching in different ways. It looks like some of them can easily be knocked off or exchanged with other compounds in the solution, while others are holding on tightly. You can clearly see at this view how the hydration sphere surrounds the outer sphere complexes and not the inner sphere ones. Can you see what the difference is? Water! We call it hydration. Water is dipolar, which means a water molecule has a positive side and a negative side. An ion bound by outer sphere adsorption is surrounded by a hydration sphere, a collection of water molecules that are physically attracted to the ion because of its charge. Hydration spheres can form around both positive and negative ions because water has a positive and negative end. We see water molecules gathering around a cation and an anion, clearly showing the different ways they attach based on polarity. Opposites attract, just like with magnets. Since water has a positive and a negative side, it can align with either type of charged ions. This same physical force attracts the water molecules, with the ion in tow, towards the charged solid surface in soils. The water is acting as a buffer between the ion and the solid mineral surface. The ion sticks to the surface, but only loosely, so it's easy to remove again. This is what happens during ion exchange. It's like a chocolate-covered pretzel. The chocolate is stuck to the pretzel, but you can easily chip it off, although that seems like a lot of work to eat a plain pretzel. We say hydration sphere, but the ion doesn't need to be completely surrounded. Even just one water molecule between the ion and the surface is considered outer sphere adsorption. Outer sphere adsorbed ions are easy to remove. They can be knocked loose by physical force, reabsorbed back into solution, absorbed by plants, or even leached away and replaced by other ions with a similar charge. Since this adsorption process is entirely physical, it is called physisorption. Without water, though, something different happens. The ion shares some electrons with the surface. This is called a covalent bond, ligand exchange, or anion penetration. This means that a brand new substance forms at the boundary of the surface. The formation of a strong covalent bond during adsorption creates a new chemical compound. So this process is called chemisorption. Monodentate inner sphere complexes attach at 1 point. Bidentate complexes attach at 2 points. Polydentate complexes attach at 3 or more points. In adsorption, the more dentate links, the stronger the bond, and the harder it is to free the adsorbed ion. And in chemisorption, you don't even need a charged surface. It's like baking a cake. You start out with flour,
eggs, milk, and sugar, but once you bake it, you can't separate the ingredients. So to review, physisorption is like the chocolate-covered pretzel. Chemisorption, which is fusion, is like the chocolate cake. Anyway, this new substance locks the ion away, so it can't be knocked away from the surface, or taken up by plants or bacteria. The rate at which these happen is different too, which is why we have to run so many adsorption experiments. Outer sphere adsorption is a physical process. It's fast, and all it needs to occur are dipolar molecules like water and a charged surface. Inner sphere adsorption is a chemical bond, so it only happens in more specific circumstances. You've got this. With the naked eye, adsorption may look like just one process, but when we get down to the molecular level, we can see it's actually very complex. These two processes have a lot of implications. Whether fertilizer and nutrients can be used by plants, what percentage of impurities can be caught by a water filter, and much more. It's all part of the wonderful world of adsorption. Oh, sorry. Now you can get some well-deserved sleep. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi saya tentang adsorpsi dan penukar ion. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.